Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gense Multitalesi. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas materi mengenai perangkat lunak atau software. Di dalamnya pembahasan. Menjelaskan software meliputi pengertian, fungsi jenis, spesifikasi beserta contohnya. Next, pengertian. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Fungsi. Ini fungsinya. 1. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang ketiga, software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, software juga dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Yang kelima atau yang terakhir, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat Anda gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Next, jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Yang pertama, firmware. Firmware merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca. Anda tidak dapat mengubah sifat tersebut sehingga tidak perlu lagi melakukan modifikasi maupun pengembangan lebih lanjut meskipun terjadi masalah pada fungsinya. Berikut freeware. Freeware merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akan tetapi, kebanyakan software jenis ini memiliki fitur yang tidak begitu lengkap sehingga penggunanya pun kurang maksimal. Berikut malware. Malware merupakan salah satu jenis dari software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunanya. Perangkat lunak apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, laden, klien ataupun jaringan komputer, berbagai jenis malware ada, termasuk virus komputer. Berikut shareware. Shareware merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan keperluan tertentu. Anda bisa menggunakannya secara gratis. Pada umumnya, jenis perangkat lunak yang satu ini digunakan sebagai demonstrasi dengan fitur dan waktu penggunanya yang terbatas. Berikut spyware. Spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data penggunanya atau merusak sistem pengguna tersebut. Next, spesifikasi software untuk komputer. 1. Sistem operasi untuk mesin server beberapa diantaranya seperti Sun Solaris, Microsoft Windows Server, FreeBSD, varian sistem operasi Linux untuk server, misalnya Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi, serta sistem operasinya khusus server yang lain. Yang kedua, aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer. Hal ini seperti web server, DNS server, database server, remote desktop, dan aplikasi penunjang jaringan komputer lainnya. Aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan.
Yang ketiga, diantaranya seperti routing atau proses pengiriman data atau informasi yang dilakukan dengan merusak paket data yang dikirim pada sebuah jaringan satu ke jaringan yang lain. Atau yang lainnya seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Next, contoh. 1. Software system. Perangkat lunak ini berperan sebagai sistem operasi komputer, contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang kedua, software browser. Sesuai namanya, software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Beberapa di antaranya Chrome, Opera Mini, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan sebagainya. Yang ketiga atau yang terakhir, Microsoft Office. Microsoft ini sangat berguna untuk mempermudah atau meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak, pengolah kata, pengolah angka atau akuntansi, media presentasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Microsoft Excel, Microsoft Word, Outlook, dan PowerPoint. Demikianlah pembahasan materi saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.